Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini ada saya, Misal Bakti Purnama, ada Tubagus Rido Pratama Ibrahim, ada Nel Rafli Bibi Sukmana, ada Muhammad Rifki, Siti Fatimah, Cindy Aulia, dan Rika Rahmawati. Kami dari 12 IPS 4 akan menjelaskan tentang perpecahan Uni Soviet. Sebelum kita masuk ke apa yang akan kita bicarakan, kami akan menampilkan suatu video yang bagaimana Uni Soviet itu sebenarnya pada masa pemerintahan terakhirnya, yaitu pada masa Mikhail Gorbachev, mengalami banyak sekali kebijakan dan perubahan pada tata kehidupan politik serta sosial mereka. Maka kita saksikan sama-sama videonya. Oke, tadi kita udah nyaksiin tuh gimana iklan dari Pizza Hut. Pizza Hut itu kan berasal dari barat ya, pokoknya dari daerah-daerah barat itu. Dan Uni Soviet itu kan termasuk blok timur pada masa Perang Dingin. Nah, pada masa Mikhail Gorbachev ini, karena Uni Soviet itu negara komunis kan, sebenarnya dalam masa kepemimpinan yang lainnya jadinya eee, Uni Soviet itu melarang semua hal-hal tentang kehidupan orang-orang barat gitu, Amerika dan Eropa lainnya. Jadi kebudayaan mereka itu tidak masuk, bahkan sektor-sektor ekonomi atau industri-industri barat itu tidak boleh masuk ke Uni Soviet. Tapi di masa Mikhail Gorbachev tadi, semuanya tentang barat itu boleh masuk, bahkan menciptakan keterbukaan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Uni Soviet. Makanya, salah satu bentuk iklan tersebut benar-benar menunjukkan bahwasanya, menjadi semacam representasi dari, kepemimpinannya Mikhail Gorbachev tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke perpecahan suatu negara, yaitu Uni Soviet, maka kita akan, mulai kembali ke masa lalu, yaitu di mana, Uni Soviet terbentuk. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu oleh Cindy, dia akan menceritakan tentang, awal terbentuknya Uni Soviet. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis. Uni Soviet terdiri dari 15 negara, yaitu Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Meskipun Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis. Oke, kan udah jelasin nih sama Cindy, kalau misalnya, Uni Soviet itu, menggunakan ideologi komunis. Maka kalian dan sebenarnya komunis itu banyak sekali, apa namanya, representasinya atau presentasi dari setiap
orang. Jadi setiap kepemimpinan di masa Uni Soviet, setiap masa kepemimpinan di Uni Soviet itu banyak sekali tokoh-tokoh yang menerapkan komunis secara berbeda-beda gitu loh. Nah, sini akan dijelaskan tokoh-tokoh mana saja gitu yang ada pada masa pemerintahan Uni Soviet akan dijelaskan oleh Tubagus. Pada Tubagus dipersilakan. Oke, pertama ada Vladimir Lenin dari 30 Desember 1922 hingga 21 Januari 1924. Yang kedua ada Joseph Stalin dari 21 Januari 1924 hingga 5 Maret 1953. Yang ketiga ada Georgi Malenkov dari 5 Maret 1953 hingga 8 Februari 1955. Yang keempat ada Nikita Khrushchev dari 8 Februari 1955 hingga 14 Oktober 1964. Yang kelima ada Leonid Brezhnev dari tahun 14 Oktober 1964 hingga 10 November 1982. Yang selanjutnya ada Mikhail Gorbachev dari 21 Agustus 1919 hingga 25 Desember 1991. Yang terakhir ada Gennady Yanayev dari 19 Agustus 1919 hingga 21 Agustus 1991. Nah, dari penjelasan Tubagus tadi kita banyak ternyata di Uni Soviet itu pimpinannya tuh udah banyak gitu loh, meskipun Uni Soviet sekarang udah runtuh pada tahun 1990-an, padahal bahkan pemimpinnya itu lebih banyak daripada masa Indonesia sekarang yang hanya 7. Ternyata Uni Soviet itu banyak banget pemimpinnya kan. Nah, kalian yang udah penasaran bagaimana kebijakan mereka di masa pemerintahan mereka sendiri, maka kita akan masuk ke masa pemerintahan dari yang pertama Vladimir Lenin. Pada Ika dipersilakan. Uni Soviet itu berdiri karena adanya revolusi Oktober yang dipimpin oleh Lenin. Nah, revolusi itu menjatuhkan kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II dan akhirnya dibuatnya negara komunis oleh Lenin. Nah, jadinya karena di masa Lenin itu masih baru, karena baru dia ada kebijakan terkenal yang bernama NEP atau New Economic Policy. NEP itu menguntungkan pihak petani yang mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Jadi di masa Uni Soviet itu para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Karena dengan hal itu perekonomian Uni Soviet maju serta Lenin membentuk komunis internasional yang bertugas menyebarkan paham komunisme di seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk ke era Stalin. Ini akan dijelaskan oleh Rapi. Oke, kita masuk ke era Stalin ya. Jadi di era Stalin ini tuh ada kayak yang positifnya sama ada yang negatifnya. Nih, yang dua ini tuh yang negatifnya nih. Jadi ada The Great Purge sama deportasi massal. Jadi apa ya, Stalin ini tuh kalau kata Pace itu ketika orang paranoid memimpin gitu loh. Jadi kenapa dibilang gitu nih, gue bakal jelasin di sini. Jadi di salah satu peristiwanya itu The Great Purge atau kayak pembersihan massal itu kayak jadi tuh saking paranoidnya ini si Stalin itu dia kayak apa ya, dia ngebunuh-bunuhin orang-orang yang dia kira bakal apa ya, bakal bisa mengganggu atau apa ya, mengancam posisinya dia di situ. Ya pada situ dia memimpin kan. Itu dia bunuh-bunuhin sampai sekitar 3.000 orangan mati
kalau nggak salah. Nah terus dan orang-orang yang nggak mati itu dipindahin ke Gulag yang ada di gambar nih, Gulag ini. Nah orang-orang nggak mati dipindahin ke Gulag, cuman setelah dipindahin ke sana itu tetap aja dibunuh-bunuhin juga, jadi ya sama aja sebenarnya. Terus yang kedua itu ada deportasi massal. Jadi itu deportasi massal ini kayak apa ya? Si Stalin ini dia mindah-mindahin orang-orang yang dia kira itu berhubungan sama Jerman itu ke satu wilayah di Azerbaijan, itu namanya Nagorno-Karabakh nih, ada di gambar di bawah itu. Itu dia dipindahin ke sana orang-orang itu. Terus juga ini salah satu faktor apa ya? Salah satu faktor paling besar lah dari pecahnya Uni Soviet itu karena ada masalah etnis juga di sana. Jadi tuh kayak penduduknya Armenia ini dia orang-orang kebanyakan penduduk Armenia ini orang-orang Islam. Terus kayak dia tuh kayak jadi ada masalah etnis yang apa ya, yang parah lah di sana. Itu di peristiwa deportasi massal ini karena si Stalin tadi paranoid lah istilahnya. Jadi karena dia paranoid jadi ada dua peristiwa ini gitu, intinya gitu. Oke, lanjut. Oke, next ini nah tadi kan yang ini ya, yang apa ya, negatif ya. Nah, tapi ada yang positifnya juga nih di era Stalin. Jadi di sini itu Stalin ini apa ya? Dia tuh pengen ngapus kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Itu tuh kayak apa sih, pertanyaan-pertanyaan gitulah. Nah, ini nih ada penghapusan NEP atau National Economic Policy kalau nggak salah panjangannya. Nah, jadi tuh dia tuh intinya pengen apa ya? Pengen buat apa ya? Pengen buat negara industri lah, gitulah. Nah, jadi ada yang ngapusin kebijakan yang pertanian itu, terus dia jadi buat banyak industri yang akhirnya di sini ada peristiwa industrialisasi besar-besaran. Nah, jadi tuh kayak dia buat banyak industri yang ngebuat ini jadi negara industri gitu pokoknya. Jadi kayak maju lah pokoknya gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke era Nikita Khrushchev. Ini adalah era yang menurut saya paling keren aja sih. Ini akan dipresentasikan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Oke, kita masuk ke destalinisasi. Destalinisasi ini merupakan kebijakan politik yang diterapkan oleh Nikita Khrushchev. Tujuannya adalah untuk mengubah kebijakan-kebijakan politik kejam yang diterapkan Stalin. Maksud dari kebijakan ini sesungguhnya adalah melenyapkan segala hal yang berbau Stalin dalam kehidupan politik Uni Soviet, baik terhadap kebijakan maupun pengikut Stalin. Lalu yang kedua yaitu perlombaan antariksa. Di era inilah seorang kosmonot berkebangsaan Uni Soviet yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa, mencapai tonggak penting dalam perlombaan antariksa. Kapsulnya Vostok 1 menyelesaikan satu orbit bumi pada 12 April 1960. Gagarin menjadi selebriti internasional dan dianugerahi banyak medali dan gelar, termasuk pahlawan Uni Soviet, gelar kehormatan tertinggi di negaranya. Lalu yang ketiga yaitu krisis rudal Kuba. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Krisis misil Kuba itu sendiri berakhir dengan kesepakatan antara John F. Kennedy dengan Nikita Khrushchev pada tanggal 28 Oktober 1962. Amerika Serikat berjanji tidak akan menguasai Kuba dan melucuti rudal-rudalnya di Turki. Sedangkan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba. Yang keempat yaitu kedekatan dengan Amerika Serikat.
Karena kedekatannya dengan Amerika dan krisis Kuba, Khrushchev ditentang oleh pihak konservatif sehingga Khrushchev dikudeta dan diturunkan dari jabatannya. Di era Brezhnev ini terjadi banyak perubahan-perubahan seperti dia ini kan pengagum berat dari Stalin ya, jadi Uni Soviet ini dia ubah jadi lebih ketat lagi seperti di era Stalin. Ya. Di era Brezhnev ini ada yang namanya doktrin Brezhnev. Kebijakan ini membatasi kemerdekaan serta menginvasi negara-negara satelit Uni Soviet. Mereka tidak diperkenankan meninggalkan Pakta Warsawa atau mengganggu monopoli kekuasaan Partai Komunis. Alasan Brezhnev memutuskan untuk menginvasi sama negara komunis adalah karena saat itu pemimpin Cekoslowakia Alexander Dubček mengagungkan reformasi yang dianggapnya berbahaya bagi Uni Soviet. Brezhnev mengumumkan doktrinnya pada 3 Agustus 1968. Leonid Brezhnev beberapa kali mendukung negara-negara komunis yang tengah berada dalam konflik. Salah satunya ada Vietnam, terus ada Afghanistan. Uni Soviet mulai memasuki masa stagnasi. Ekonomi Uni Soviet yang sudah kaku perlahan semakin melemah. Birokrasi dan korupsi di dalamnya berkembang. Di masa Brezhnev itu memiliki masalah ekonomi, kayak ada antrian besar-besaran di sana. Jadi kayak kalian kalau mau ngantri es krim aja tuh harus antri bisa sekitar mungkin 30 menitan kayak gitu. Ya, oke, next. Sekarang kita masuk ke tokoh yang tadi kita udah tonton nih, apa namanya videonya. Tapi sebelumnya saya mau ngerangkum tadi dari teman-teman yang sudah presentasi. Kalau misalnya kita bisa ngelihat kalau misalnya di Uni Soviet itu benar-benar pemimpinnya itu naik turun gitu loh, apa namanya kebijakannya. Kayak dari masa Lenin, lalu ke Stalin, lalu ke Khrushchev, lalu ke Brezhnev itu kayak ada naik turunnya. Apa itu yang naik turun? Naik turun dari otoriter dan keterbukaannya. Nah, kalau dari tadi kita bisa lihat polanya, berarti habis Brezhnev ini Gorbachev kan, habis Brezhnev ini Gorbachev pasti akan melakukan apa? Keterbukaan. Entah nggak tahu itu sudah takdirnya atau gimana, tapi di masa Gorbachev ini banyak banget kebijakan reformasi yang dia terapkan untuk menciptakan keterbukaan serta restrukturasi di Uni Soviet. Nah, ini ada 3 kebijakan, yaitu perestroika, glasnost, dan demokratisasi. Perestroika itu yaitu restrukturasi, dan itu merupakan suatu kebijakan Gorbachev untuk melakukan perubahan struktur dalam politik dan kondisi sosial masyarakat Uni Soviet. Salah satunya itu ada perangko yang warna merah itu merupakan salah satu promosi dari pemerintah untuk membuat restrukturasi di Uni Soviet. Lalu glasnost. Glasnost ini merupakan keterbukaan, entah itu keterbukaan secara dari pemerintahnya langsung atau keterbukaan dari negaranya terhadap negara lain. Di situ ada poster bagaimana Uni Soviet dan Amerika yang padahal mereka musuh bebuyutan, tapi mereka bersalaman. Maksudnya dalam masa Gorbachev ini banyak sekali keterbukaan, termasuk dari keterbukaan pemerintah dan keterbukaan dari negaranya sendiri. Lalu ada demokratisasi, maksudnya apa? Yaitu demokratis. Maksudnya pemerintah itu lebih mengutamakan rakyatnya daripada pemerintahnya sendiri. Oke. Nah, di era Gorbachev ini, karena keterbukaan yang tadi, saya mau jelaskan dulu. Yang namanya perestroika itu sebenarnya ada 2. Ada reformasi politik, ada reformasi ekonomi. Nah, sebenarnya Gorbachev itu mau pertama melaksanakan reformasi ekonomi. Seperti misalnya Gorbachev itu benar-benar membuka semua kesempatan gitu bagi pengusaha baik asing maupun di dalam untuk kemajuan Uni Soviet. Kenapa? Karena tadi di era Brezhnev kan kita udah lihat ya masa stagnasi itu benar-benar parah banget, bahkan orang-orang itu buat
ngantri makan aja itu butuh waktu bermenit-menit bahkan berjam-jam. Nah, karena dia mau melakukan reformasi ekonomi, ternyata insiden terjadi, yaitu namanya insiden Chernobyl. Insiden Chernobyl ini merupakan meledaknya atau meletusnya suatu reaktor nuklir yang ada di Chernobyl. Dan itu benar-benar membuat kebijakan reformasi ekonominya itu gagal. Insiden Chernobyl ini menjadi salah satu faktor yang membuat reformasinya gagal gitu loh dalam bidang ekonomi. Nah, karena dia bilang dia merasa itu gagal, dia mau coba, apalagi masalahnya pemerintah Uni Soviet ini pada masa insiden Chernobyl itu benar-benar tertutup gitu. Jangan sampai ini insiden Chernobyl semua masyarakat itu tahu, bahkan jangan sampai terjadi keributan di luar negeri gitu loh. Jadinya karena Gorbachev itu kesal dengan pemerintah dan anak-anak buahnya yang benar-benar tertutup gitu loh, konservatif, maka dia mau melakukan restrukturasi dalam bidang politik juga, perestroika dalam bidang politik juga, yaitu dengan pelaksanaan pemilu serta dipecatnya beberapa pejabat Uni Soviet yang benar-benar masih mendukung Stalin atau konservatif gitu loh. Nah, karena dia melakukan hal itu, dia juga sama seperti Khrushchev nih, dapat penentangan dari pihak-pihak konservatif dari Partai Komunis Uni Soviet. Nah, selanjutnya. Nah, bukan hanya itu aja. Tadi kan saya udah jelasin nih, ada pemilihan umum di Partai Komunis. Nah, ternyata hal ini juga sebenarnya berdampak pada jatuhnya era Gorbachev juga. Dan karena demokratisasi tadi yang benar-benar membuat masyarakat itu sebenarnya itu dikasih stimulus, dikasih suntikan bahwasanya kalian boleh menyuarakan apa aja ke pemerintah gitu. Kan di zaman Stalin tadi kalau misalnya kita menyuarakan apapun buat pemerintah, entah itu buat masyarakat ataupun buat pemerintah, itu benar-benar dibredel, bahkan kalian ditangkap, dimasukkan ke gulag tadi kalau kata Rapli. Nah, ada salah satu peristiwa yang namanya Gerakan Solidaritas Polandia, itu dipimpin oleh Lech Walesa. Itu ada orangnya yang digendong oleh orang lain. Itu pemimpinnya. Itu sebenarnya kejadian ini benar-benar mencerminkan bahwasanya di Uni Soviet itu telah terjadi keterbukaan yang luar biasa. Bahkan sebenarnya malah gerakan yang dinamakan Solidarinox ini membuat salah satunya faktor yang membuat Gorbachev itu jatuh, karena benar-benar kondisi ini membuat keterbukaannya itu malah menjatuhkan Uni Soviet itu sendiri gitu. Lanjut. Oke, sekarang ada kudeta Agustus 1991. Ini akan dijelaskan oleh Rafi. Oke nih, jadi pada tanggal 19 Agustus 1991 itu tuh ada namanya kudeta Agustus, ya kan? Jadi tuh ini adalah kudeta yang dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan Uni Soviet dari tangan Mikhail Gorbachev. Jadi kudeta ini dilakukan oleh, oke, bisa next slide ya. Oke, jadi tuh ini tokoh-tokoh nih yang yang pengen kudeta nih di kudeta Agustus ini. Jadi tuh tokoh-tokohnya ada Kolonel Jenderal Boris Pogo atau Menteri Dalam Negerinya, terus ada Marshal Dmitriasov, yaitu Menteri Pertahanannya, terus juga ada Jenderal Vladimir Khrushchev, yaitu Kepala KBG-nya. Jadi kalau dilihat kan ini kayak tokoh-tokoh penting ya, tokoh-tokoh militer lah yang pengen kudeta ini. Kenapa kok malah mau kudeta gitu kan? Jadi ceritanya tuh ada faktor-faktornya nih. Nah, faktor yang pertama itu, jadi tuh pas pemerintahannya Brezhnev sebelum Gorbachev ini, militer-militer ini tuh pada walaupun pada pemerintahan Brezhnev ini ada stagnasi, namun tuh militer-militer tuh pada dirangkul lah, pokoknya pada dikasih semuanya gitu, pada dimanjain. Nah, cuman pas pemerintahan Gorbachev ini itu istilahnya nggak sedimanjain pas pemerintahan Brezhnev itu.
Nah, terus yang faktor selanjutnya itu karena mereka-mereka ini nih, yang tokoh-tokoh ini ngerasa kalau pas pemerintahan Gorbachev ini apa ya, langkah-langkahnya terus kebijakan-kebijakan itu nggak sesuai sama prinsip komunis, makanya mereka pengen coba kudeta gitu. Nah, cuman akhirnya kudetanya pokoknya singkat cerita gagal, pokoknya kudetanya ya kan. Terus abis itu kudeta ini tuh dilihat nih sama Boris Yeltsin, yaitu dia tuh apa ya, pemimpinnya Rusia ya. Nah, ini nih kepala negara RSFS Rusia. Nah di Boris Yeltsin ini ada peristiwa juga nih. Nah, ntar itu bakal dijelasin sama Mesal. Ayo. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh sama Raffi kalau misalnya ada yang namanya eh, penentangan juga nih dari rakyat, yaitu apa namanya, dari pihak militer juga eh, mau tuh kudeta si Gorbachev. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya di masa Gorbachev itu udah diredam tuh. Kudeta 19 Agustus tadi itu sebenarnya gagal. Oke, gagal. Kenapa? Karena ya udah gitu, itu ditentang juga oleh rakyat Moskow sendiri gitu, rakyat Rusia sendiri. Jadinya kudeta tersebut gagal. Jadi Gorbachev masih menjabat gitu loh. Tapi ada kejadian lagi nih, yaitu kemerdekaan Baltik. Maksudnya wilayah-wilayah Baltik atau negara Baltik, yaitu Lituania, Latvia, dan Estonia. Mereka dulu adalah bagian dari Uni Soviet, tapi karena itu, kenapa sih mungkin kalian lihat di fotonya, kenapa mereka kayak bergandengan tangan gitu? Ya kayak pelukan gitu ya, bukan pelukan, siapa namanya, bergandengan gitulah pokoknya. Nah itu maksudnya itu mereka seperti tadi tuh gerakan solidaritas Polandia. Jadi maksudnya mereka tuh mau negaranya itu dia sebenarnya kayak apa ya, aksi damai, protes damai kepada Uni Soviet kalau misalnya mereka tuh mau merdeka dengan cara seperti itu. Maksudnya ini loh kami Lituania, ini loh kami Latvia, ini loh kami Estonia, kami mau merdeka, kami sudah bersama-sama nih mau merdeka. Jadi kayak bukan kehendak dari perseorangan lagi, tapi sudah kehendak dari seluruh masyarakat dari wilayah Baltik. Nah, yang parahnya Gorbachev malah memberikan sambutan, bahkan apa namanya, pujian atau apa nih namanya, apa ya namanya, pokoknya apresiasi atas kemerdekaan dari 3 negara tersebut, yaitu pada 6 September 1991. Oke, Ki, lanjut. Nah, karena apa namanya, dari sekian banyak kebijakan Gorbachev serta apa yang dilakukan Gorbachev itu banyak sekali penentangan dari pihak-pihak yang membencinya, yaitu para konservatif dan lainnya, apalagi dari tadi kemerdekaan Baltik itu, ini seakan-akan wah ini lama-lama kalau misalnya semua negara di Uni Soviet merdeka bakalan nggak ada dong Uni Soviet. Nah, ternyata ada nih salah satu tokoh yang tadi disebutin sama Raffi, yaitu Boris Yeltsin, yaitu uh, kepala negara bagian dari Rusia, yaitu dulu Rusia itu masuk dalam Uni Soviet, tapi sebuah negara bagian gitu loh. Nah, ternyata Boris Yeltsin itu malah mengkudeta Gorbachev. Yaitu kenapa? Karena mungkin Boris Yeltsin itu melihat bahwasanya oh ini udah nggak bisa ini Gorbachev, seharusnya kita pisah aja deh dari Uni Soviet, karena apa yang dilakukan Gorbachev itu udah sangat gimana ya, udah tidak selaras lah dengan kehidupan di jalan dari Uni Soviet itu. Maka Boris Yeltsin dan kepala negara bagian lainnya, yaitu Ukraina dan Belarus, itu melakukan perjanjian Bela-Veza, yaitu dari cikal bakal terbentuknya CIS. Apa itu CIS? Itu Commonwealth of Independent States, yaitu nantinya adalah persemakmuran negara-negara bekas Uni Soviet. Lanjut, Ki. Nah, dari tadi udah disebutin tuh bagaimana apa namanya, kehidupan di Uni Soviet setelah Gorbachev, yaitu Gorbachev turun jabatan saat kudeta
dari kudeta dari Boris Yeltsin tersebut. Jadi kudeta 19 Agustus tadi udah gagal ya. Jadi apa yang dilakukan Boris Yeltsin dan kepala negara lainnya yaitu termasuk Ukraina dan Belarusia itu membuat CIS yaitu Commonwealth of Independent State. Jadinya karena itulah Gorbachev mundur dari jabatannya. Nah sekarang kita masuk ke dampak runtuhnya Uni Soviet. Oke, tolong dijelaskan. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi Eropa Timur tidak stabil. Setelah Uni Soviet runtuh, kondisi ekonomi di Eropa Timur makin tidak stabil. Bahkan, produk nasional bruto di belahan bumi itu turun sebesar 20%. Salah satu dampak terparah terjadi di Polandia. Menurut data The World Bank, Polandia rugi 11,69 juta dolar AS dalam setahun. Kerugian itu tak kunjung mengalami perubahan hingga 1993. Negara lain seperti Romania, Hungaria, dan Cekoslovakia juga bernasib sama seperti Polandia. Sedangkan Armenia dan Tajikistan berjuang keras dalam menghadapi warganya yang dilanda kemiskinan. Ekonomi Eropa Timur baru bangkit lagi sekitar 1993. Runtuhnya Uni Soviet sebagai negara adidaya juga menghasilkan dampak yang besar di berbagai bidang, kayak ekonomi, sosial, sampai politik. Dampak runtuhnya Uni Soviet terasa di seluruh dunia termasuk di negara-negara Eropa Timur. Selama proses runtuhnya Uni Soviet, beberapa negara pecahan Uni Soviet mulai memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaan. 3 negara pertama yang menyatakan merdeka dan berdaulat adalah Latvia, Estonia, dan Lithuania. Dampak selanjutnya yaitu jatuhnya tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989. Menyebabkan Jerman Timur dan Barat secara resmi bersatu kembali dalam waktu 1 tahun, mengakhiri Perang Dingin. Setelah tembok Berlin runtuh, warga di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Bulgaria, dan Rumania melakukan protes terhadap pemerintah pro-Soviet untuk mempercepat runtuhnya rezim komunis di bekas blok Soviet. Negara-negara lain seperti Republik Belarus, Federasi Rusia, dan Ukraina menciptakan persemakmuran negara merdeka. Lalu selanjutnya yaitu tumbangnya paham komunis. Pada musim panas tahun 1990, semua pejabat Eropa Timur yang sebelumnya komunis telah digantikan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis, menyiapkan punggung untuk reintegrasi kawasan itu ke dalam bidang ekonomi dan politik Barat. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya Perang Dingin. Hal ini tentu meningkatkan pengaruh Amerika Serikat sebagai kekuatan global dan menciptakan peluang bagi korupsi dan kejahatan di Rusia. Perang Dingin pun dinyatakan berakhir. Mundurnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991 menjadi tanda kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Hal ini membuat Amerika Serikat tak lagi memiliki saingan sebagai negara adidaya. Sebab Uni Soviet selaku negara superpower sudah resmi bubar. Amerika Serikat pun jadi negara nomor 1 di dunia kala itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pada Tubagus dipersilakan. Oke, kesimpulannya dari perpecahan Uni Soviet adalah dan penjabaran yang telah disebutkan dalam kesimpulan bahwa Uni Soviet yang merupakan negara komunis pemerintah lewat indoktrinasi ideologi dan penerapan Central Power yang sangat kuat serta didukung oleh kekuasaan teror lewat KGB. Inilah 3 pilar kekuasaan komunis di mana-mana. Partai ideologi komunisme, berbirokrasi yang amat terpusat dan polisi rahasia, tetapi perestroika, glasnost, dan serta
susah banget. Demokratisasi telah menghancurkan ketiga pilar tadi karena glasnost dan demokratisasi rakyat dirangsang untuk berbicara apa saja dan birokrasi tidak lagi bisa melindungi ketutupannya sehingga terjadi reaksi yang mengakibatkan Uni Soviet runtuh. Seperti itu adik-adik. Oke, kita akan masuk ke saran. Di situ ada foto Soekarno dan Nikita Khrushchev. Bahwasanya dulu Uni Soviet itu sangat dekat dengan Indonesia. Nah, sekarang kita mau kasih saran nih buat masyarakat Indonesia. Kalau misalnya apa sih yang dapat kita pelajari dari dampak runtuhnya Uni Soviet? Kepada Fatima dipersilakan. Bukannya Cindy. Kemarin bilangnya Cindy cuy, bukan gue. Oh, Cindy. Cindy. Nah, saran yang pertama adalah jangan meremehkan masalah keberagaman etnis atau ras dan jadikanlah hal tersebut sebagai upaya penyatuan keberagaman, karena keberagaman tersebut dapat menyebabkan konflik dan perpecahan yang membahayakan suatu negara. Kedua, suatu pemerintahan atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam menetapkan kebijakan diharapkan memperhatikan kondisi dan sasaran masyarakatnya sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau setidaknya mendapatkan solusi atau kebijakan lain. Yang ketiga, pemerintahan yang berkuasa harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Apabila terkait kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi yang harus dirasakan manfaatnya. Oke, kita udah menjelaskan dari berbagai macam nih, dari latar belakang, jalannya peristiwa, serta dampak, bahkan kesimpulan serta saran nih. Nah, di sini kan kita mau lebih mudahnya lagi bagaimana kalian bisa melihat dampak dari semuanya dari perpecahan Uni Soviet gitu. Nah, kita lanjut ke peta konsepnya. Oke, skip Rifki. Nah, kita bisa lihat nih di masa pemerintahan Uni Soviet itu pertama itu sebenarnya bukan pertama sih, kedua ya, dari era Stalin itu era diktator, di mana itu menimbulkan reaksi masyarakat, yaitu reaksi masyarakat terhadap era diktator tersebut. Maksudnya masyarakat itu takut atau gimana ya, dengan pemerintah itu merasa kayak ini nggak bener nih pemerintah kita dipaksa seperti ini di pokoknya apa yang mau pemerintah itu harus gitu dijalankan oleh rakyatnya. Nah, sehingga di era diktator kita masuk ke era keterbukaan tadi, sehingga timbullah tuh peningkatan dari reaksi masyarakat. Nah, yang jadi masalah peningkatannya ini malah membuat masyarakat bukan hanya merasa senang saja, tapi kayak merasa wah ini kesempatan kita gitu loh buat lepas dari yang namanya belenggu dari Uni Soviet tadi. Kenapa? Karena mereka takutnya era-era kediktatoran itu terjadi lagi. Jadi era keterbukaan ini hanya sebentar saja misalnya. Itu menimbulkan peningkatan reaksi dari masyarakat. Makanya ada yang namanya gerakan Solidaritas tadi, ada yang namanya kemerdekaan Baltik dan yang lain-lain. Sehingga pada masa ini dan kita udah jelasin tadi sama tuh bagus bahwasanya di Uni Soviet itu di negara komunis itu seharusnya itu diperintah lewat 3 pilar tersebut. Karena negara komunis itu terbentuk dan terjaga itu karena 3 pilar tersebut, yaitu birokrasi yang terpusat, doktrin dari ideologinya, serta teror. Sehingga pada masa era keterbukaan ini tentu bertolak belakang dari seharusnya negara komunis itu berdiri, sehingga jatuhlah Uni Soviet. Oke, skip Rifki.
Oke teman-teman, kita udah masuk ke sesi terakhir nih, yaitu sesi tanya jawab dari soal-soal dari teman-teman kita. Ada yang mau bacain soalnya mungkin? Gue ada yang bacain deh. Oke. Oke. Nih ya bentar. Wait. Jadi ini kita udah rundingin bareng-bareng kira-kira apa nih yang soal yang mencakup dan kira-kira bakal ditanya sama kalian nih kalau misalnya kita presentasi langsung ya. Nih soal yang pertama itu kan tadi kan Uni Soviet kan banyak pemimpin ya, jadi kayak diganti-ganti gitu kan, ganti-ganti dan setiap pemimpin itu punya kayak apa sih plus minusnya gitu kan dari setiap pemimpin itu. Terus dari semua pemimpin itu pemerintahan siapa sih yang bisa dibilang yang paling baik lah gitu. Itu soal pertama. Terus yang soal kedua, jadi intinya tuh apakah Uni Soviet itu lebih baik pecah atau enggak gitu. Itu soal kedua. Oke, silakan Mesa untuk menjawab. Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu deh. Kalau menurut kalian nih misalnya kayak dari Rifki misal tadi udah baca nih kita Khrushchev, tapi apakah Rifki lebih milih misalnya kalau misalnya masuk negara komunis itu masa pemerintahan siapa deh, Khrushchev apa yang lain? Oke. Ya, kalau gue sih lebih milih ke pemerintahan Nikita Khrushchev sih ya. Soalnya kan Nikita Khrushchev ini apa ya? Dia ini kayak anti Stalin gitu ya. Yang dimana Stalin itu kan orangnya ya kayak kejam gitulah. Ya jadi gitu deh. Oke. Kalau yang lain mungkin masih milih siapa atau ada mau milih Gorbachev juga atau gimana? Atau mau masuk ke presiden di Indonesia aja kan? Nah, tapi tadi setuju sama Rifki, sebenarnya kelompok kita itu juga kalau misalnya ditanya yang paling buruk, mungkin kita akan menunjukkan yang ini nih, yang lagi kayak gini, yaitu eranya Stalin. Sebenarnya kita udah apa namanya, udah sepakat kalau misalnya era Stalin itu era paling buruk meskipun terjadi industrialisasi besar-besaran dan yang lain, tapi itu kan tetap saja menyengsarakan rakyat, termasuk kita sendiri gitu, rakyat gitu. Sehingga masa yang paling buruk mungkin di era Stalin. Kalau ditanya masa yang paling baiknya, kita nggak bisa nilai karena setiap pemerintahan itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi menurut kami, andai saja apa apa yang dilakukan Gorbachev itu uh, gimana ya masih terlihat baik atau bukan masih terlihat baik, masih terlihat bagus atau misalnya tidak ada insiden kayak Chernobyl tadi atau beberapa mungkin kebijakan Gorbachev yang seharusnya dia lebih merangkul dari elit-elit partainya lagi sehingga dia tidak dijatuhkan karena sebenarnya apa yang dilakukan Gorbachev itu untuk kemajuan Uni Soviet juga. Jadi kalau misalnya ditanya yang paling baik mungkin ya era Gorbachev, tapi jangan sampai Uni Soviet itu runtuh gitu. Meskipun, nah masuk ke pertanyaan nomor 2 mungkin ada yang mau jawab tentang Uni Soviet lebih baik runtuh atau enggak. Oke, nggak ada Ya, itu nih. bagus. Ya udah. Iya. Silakan tuh bagus. Bagus mau jawab, Bos. Oke. Ya udah. Yang nomor 2 itu kalau misalnya ditanyakan apa lebih baik runtuh atau tidak. Ya sekarang kita ngomong soal di Indonesia aja deh. Kalau misalnya Indonesia mengalami hal seperti ini, jawabannya runtuh atau tidak? Ya jawabannya pasti tidak dong. Kenapa? Karena Uni Soviet itu udah gimana ya? Udah apa namanya? Udah banyak banget negara yang masuk ke situ dan udah terjadilah sebenarnya persatuan meskipun persatuannya mungkin mau dibilang persatuan semua atau gimana, tetapi sudah terciptalah yang namanya persatuan. Masa kita udah satu dipisah lagi sih gitu loh. Kalau misal ditanya lebih baik bersatu atau tidak, tetap bersatu. Kenapa? Karena ya udah itu udah persatuan gitu.
Oke, kita udah jawab pertanyaannya juga, terus kita udah ngeliatin. Semoga presentasi yang kita bawakan itu bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian menikmati dengan sangat baik apa yang kami sampaikan. Oke, kami amin. Kita tutup semua presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua. Dadah semua. Tapi balik Dadah. lagi ya. Dadah guys.